Suamiku menggesek kartu kreditku hingga miliaran rupiah untuk menikmati liburan bersama wanita lain, lalu tertawa puas. Dalam euforia kemenangannya, ia mengirim pesan mengejek, namun, aku hanya tersenyum tenang. Dia tidak sadar. Kartu di tangannya adalah perangkap yang akan membawanya langsung ke balik jeruji besi yang dingin. Malam itu, hujan turun cukup deras di luar. Seolah mewakili hatiku yang selalu mendung belakangan ini. Aku duduk sendirian di meja makan yang terlalu besar untuk kami berdua. Makanan yang kusiapkan beberapa jam lalu kini telah dingin, sedingin pernikahan kami yang baru berjalan 2 tahun. Aku menatap jam dinding yang berdetak monoton. Pukul 11 malam. Suamiku terlambat lagi. Namaku Rania Kartika, seorang wanita karier. Orang-orang bilang aku sukses, cerdas dan punya intuisi tajam dalam bisnis. Di usia 30-an, aku sudah memimpin sebuah perusahaan logistik dengan omzet puluhan miliar per bulan. Tapi, apa arti semua kesuksesan ini jika di rumahku sendiri aku merasa seperti orang asing? Suamiku, yang dulu berjanji akan selalu ada di sisiku, kini perlahan berubah menjadi seseorang yang tidak kukenali. Terdengar suara mesin mobil memasuki garasi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata hati dan ekspresi wajahku. Aku tidak mau terlihat menyedihkan. Aku wanita kuat di kantor, dan aku harus kuat di rumah. Pintu terbuka dan suamiku, Bima, masuk. Kemejanya sedikit kusut, wajahnya tampak lelah atau setidaknya, ia berusaha terlihat lelah. Maaf, sayang. Lembur lagi. Klien yang ini benar-benar rewel, katanya sambil melepas sepatu tanpa menatap mataku. Lembur sampai jam 11 malam setiap hari selama 2 minggu? Tanyaku dengan nada datar. Aku tidak bermaksud menyindir, hanya menginginkan jawaban jujur. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh padaku dengan ekspresi sedikit jengkel. Kamu kan juga pebisnis, Rania. Harusnya kamu mengerti, proyek ini penting untuk karierku. Aku tidak mau selamanya hidup di bawah bayang-bayang kesuksesanmu. Lagi-lagi kalimat itu. Ia selalu menggunakan rasa mindernya sebagai senjata untuk membenarkan ketidakhadirannya, padahal aku tidak pernah sekalipun mempermasalahkan gajinya yang jauh di bawah gajiku. Aku menikahinya karena cinta, bukan uang. Tapi baginya, sepertinya uang dan status adalah segalanya. Baiklah. Makan dulu, akan kupanaskan sebentar, kataku. Mengalah. Aku tidak ingin bertengkar malam ini. Tidak usah. Aku sudah makan dengan tim di kantor. Aku mau langsung mandi dan tidur saja. Capek sekali. Tolaknya cepat, lalu berjalan menuju kamar tidur kami. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Saat ia melewatiku, tercium aroma samar parfum wanita. Bukan parfumku. Aroma yang manis, murahan, dan menusuk hidung, berbeda dengan parfum eleganku yang biasa kupakai. Jantungku berdebar kencang, tapi aku menepis pikiran buruk itu. Mungkin ia satu lift dengan rekan kerja wanita. Aku mencoba berpikir positif. Dengan gerakan mekanis, aku membersihkan meja makan, membuang makanan yang tak tersentuh itu ke tempat sampah. Dadaku sesak, tapi air mata tak kunjung keluar. Aku terlalu lelah untuk menangis. Setelah selesai di dapur, aku masuk ke kamar. Terdengar suara air dari kamar mandi. Suamiku sedang mandi. Ponselnya tergeletak sembarangan di meja nakas, layar menghadap ke atas. Dulu, kami punya prinsip untuk saling percaya dan tidak memeriksa ponsel masing-masing. Tapi malam ini, entah kenapa, dorongan itu begitu kuat. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul. Jantungku mulai berdebar kencang. Seolah kakiku bergerak sendiri, aku mendekat, tanpa menyentuh ponsel itu, aku melirik layarnya. Notifikasi WhatsApp dari kontak yang disimpan dengan nama Pak Budi Bengkel. Sayang, besok jadikan transfer DP buat liburan kita? Aku udah nggak sabar pengen liburan berdua sama kamu, bikin pusing kepala nih. Seketika duniaku serasa runtuh. Pak Budi dari bengkel. Sejak kapan seorang pemilik bengkel memanggil suamiku, sayang dan merengek minta liburan? Tanganku gemetar hebat. Aku ingin membanting ponsel itu, berteriak, menggedor pintu kamar mandi, dan menuntut penjelasan atas pengkhianatan ini. Tapi, otak bisnisku tiba-tiba mengambil alih. Tidak, jangan sekarang. Jika aku mengkonfrontasinya sekarang,
ia pasti akan mengelak. Pesan salah kirim, lelucon teman, atau berbagai alasan klis lainnya. Dia licik, aku tahu itu. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku harus membuatnya melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa ia sangka lagi. Aku perlahan mundur dari meja nakas, duduk di tepi ranjang, dan mencoba menenangkan napas yang memburu. Saat pintu kamar mandi terbuka, wajahku sudah kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Suamiku keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Ia tampak segar dan bahkan bersenandung kecil. Ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang duduk di hadapannya bukan lagi istri naifnya, melainkan seorang pebisnis yang sedang menganalisis kerugian dan menyusun strategi. "Kok belum tidur?" tanyanya basa-basi sambil mengeringkan rambut. "Menunggumu." Jawabku singkat. Ia duduk di sampingku, lalu tiba-tiba mengganti topik. Wajah lelahnya tadi hilang entah kemana, digantikan oleh antusiasme yang dibuat-buat. "Oh ya, sayang. Kartu korporat perusahaanmu yang platinum itu, limitnya sekarang berapa, ya?" tanyanya dengan senyum manis. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kini tampak seperti seringai serigala. Aku sengaja mengangkat alis, pura-pura heran. "Tiba-tiba tanya kartu kantor, kenapa?" "Enggak, cuma penasaran saja. Bisnismu kan lagi maju pesat. Limitnya pasti luar biasa," pancingnya. Aku menatap dalam matanya. Tidak ada cinta di sana. Yang kulihat adalah keserakahan. Rasa penasaran yang didasari hasrat memiliki. Pesan dari Pak Budi bengkel tadi pasti ada hubungannya dengan pertanyaan ini. Ia butuh uang untuk liburan itu. Dan dengan tidak tahu malunya, ia mengincar uangku. "Cukuplah untuk beli satu mobil sedan mewah secara tunai," jawabku santai. Matanya langsung berbinar. Ia tidak bisa menyembunyikan kilat keserakahan itu. "Wow, istriku hebat sekali. Kalau begitu, apa mungkin aku bisa pinjam sedikit untuk modal usaha sampingan?" "Usaha apa?" tanyaku untuk memancingnya lebih jauh. Itu. Bisnis sama teman. Prospeknya bagus," katanya tergagap. Kebohongan demi kebohongan terus mengalir dari mulutnya. Aku tersenyum sangat tipis, nyaris tak terlihat. "Nanti kita bicarakan lagi. Aku lelah, mau tidur." Aku berbalik memunggunginya. Di dalam kegelapan kamar, mataku terbuka lebar. Rasa sakit karena pengkhianatan perlahan berubah menjadi amarah yang dingin. Ia menginginkan hartaku. Ia ingin bersenang-senang dengan wanita lain menggunakan uang hasil kerja kerasku. "Baiklah, sayang. Jika itu yang kamu mau, akan kuberikan. Tapi jangan harap kamu bisa menikmatinya dengan tenang." Malam itu, sambil mendengarkan dengkurannya yang teratur seolah tanpa dosa, aku mulai menyusun sebuah rencana. Rencana untuk memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Jebakan yang begitu manis, hingga ia bahkan tidak sadar sedang berjalan menuju jurang kehancurannya sendiri. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, kontras dengan badai di dalam hatiku. Aku bangun lebih awal dari biasanya, suamiku masih tertidur lelap, mungkin kelelahan karena bekerja seharian kemarin, atau lelah menutupi kebohongannya. Aku menatap wajahnya sejenak. Dulu, wajah ini adalah tempatku berpulang. Kini, wajah ini hanyalah topeng seorang penipu. Aku berjalan ke meja rias. Di sana, aku membuka laci rahasia tempatku menyimpan dokumen-dokumen penting. Aku mengeluarkan sebuah kartu hitam elegan, kartu korporat VVIP Black. Limitnya memang luar biasa tinggi, tapi dilengkapi fitur keamanan canggih yang bisa kukendalikan sepenuhnya dari sistem di kantorku. Ini adalah umpan yang sempurna. Aku meletakkan kartu itu begitu saja di antara botol parfum dan kotak perhiasan, membuatnya terlihat ceroboh, seolah aku lupa memasukkannya kembali ke dompet. Lalu, aku mulai merias wajah. Sedikit bedak lebih tebal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, dan lipstik merah menyala. Aku harus terlihat sempurna, sekaligus rapuh. Saat sedang menyisir rambut, aku melihat pantulan suamiku di cermin mulai bergerak. Ia bangun, meregangkan tubuh. "Pagi," sapaku dengan suara yang kubuat sepelan mungkin. Pagi," jawabnya dengan suara serak. Ia berjalan menuju kamar mandi dengan mata masih setengah terpejam. Namun, saat melewati meja rias, langkahnya terhenti. Kilau kartu hitam itu tertangkap oleh sudut matanya. Aku mengamatinya lewat cermin.
Matanya yang mengantuk langsung terbuka lebar. Ia berhenti sejenak. Menatap kartu itu seperti anak kecil melihat permen raksasa. Loh, ini, gumamnya. Aku berbalik, pura-pura terkejut. Oh, sudah bangun? Ia menunjuk kartu itu dengan penuh semangat. Sayang, ini kartu yang semalam kita bicarakan? Yang limitnya luar biasa itu? Aku menghela napas panjang. Memasang ekspresi stres sambil memijat pelipisku. Iya. Benar. Ini kartu operasional khusus direksi. Aku pusing sekali belakangan ini. Terlalu banyak transaksi yang harus diurus. Terlalu banyak vendor yang harus dibayar. Mengelola keuangan perusahaan sendirian rasanya mau pecah kepala. Aku mendekatinya, memegang lengannya dengan lembut. Bima, boleh aku minta tolong? Tolong apa? Apa saja untukmu, sayang. Jawabnya cepat, pandangannya tak lepas dari kartu itu. Tolong kamu simpan kartu ini, ya? Aku lagi pelupa sekali, mungkin karena stres, suka lupa menaruh barang. Kalau sampai hilang, urusannya kebang rumit sekali. Kamu kan lebih teliti dariku. Aku berbicara dengan nada memohon yang meyakinkan. Wajahnya berusaha keras menahan senyum kemenangan. Ia mungkin berpikir Dewi Fortuna sedang berpihak padanya pagi ini. Istrinya yang bodoh ini secara sukarela, menyerahkan kunci brankas. Oh, tentu saja, sayang. Tentu. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya baik-baik. Aman di tanganku. Ia mengambil kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar, mengelus permukaannya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Terima kasih, sayang. Oh ya, pinnya. Aku sengaja menggantungkan kalimat, lalu mendekatkan bibirku ke telinganya. Tanggal pernikahan kita. Biar mudah diingat. Mendengar itu, ia nyaris tersedak. Tanggal pernikahan kita? Wah, kamu romantis sekali. Masih pakai tanggal itu. Tentu saja. Hari itu kan hari paling spesial untukku. Aku menahan rasa mual yang membuncah karena harus berakting semanis ini di depan seorang pengkhianat. Tapi ingat, ini dana darurat perusahaan. Jangan dipakai kalau tidak benar-benar mendesak. Nanti tim audit bisa bertanya-tanya. Siap, Bu Direktur. Tidak akan kupakai. Hanya kusimpan saja. Janjinya, sebuah janji palsu yang kutahu akan ia langgar dalam beberapa jam. Ia segera memasukkan kartu itu ke slot terdepan dompetnya, bahkan menepuk-nepuk saku celananya beberapa kali untuk memastikan kartu itu aman. Sikapnya begitu transparan, ia pikir ia baru saja mendapatkan durian runtuh. Padahal, ia baru saja memegang granat yang siap meledak. Setelah drama pagi itu, kami sarapan bersama. Ia tampak sangat gembira, melahap nasi goreng spesial buatanku. Bahkan ia memuji masakanku enak, padahal biasanya ia akan mengeluh terlalu asin atau terlalu berminyak. Uang, atau potensi mendapatkan uang, bisa mengubah sikap seseorang dalam sekejap. Selesai makan, ia berdeham kecil. Nah, ini dia, pikirku. Saatnya eksekusi tahap selanjutnya. Sayang, mulainya dengan nada hati-hati. Tadi manajer telepon, mendadak ada jadwal inspeksi proyek di luar kota. Sepertinya aku harus pergi dinas sekitar seminggu. Aku pura-pura terkejut. Ho, kok mendadak sekali? Semalam kan kamu bilang baru lembur. Begitulah, sayang. Nasib karyawan. Harus berangkat pagi ini juga. Tidak apa-apa, kan? Ini juga demi karierku. Alasan klise. Dinas luar kota adalah bahasa universal para peselingkuh untuk liburan bersama pacar gelapnya. Aku tersenyum penuh pengertian. Baiklah, kalau urusan kantor mau bagaimana lagi? Hati-hati di jalan, ya. Mau ku bantu siapkan pakaian? Tidak usah, tidak usah. Biar aku siapkan sendiri, cepat kok. Kamu kan harus ke kantor. Ia menolak dengan gugup. Tentu saja ia menolak. Ia pasti takut aku melihat jenis pakaian apa yang ia kemasi. Mungkin baju renang baru atau kemeja pantai yang belum pernah kulihat. 15 menit kemudian, ia sudah siap dengan sebuah koper kecil. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan. Ia mengecup keningku sekilas, sebuah ciuman formalitas tanpa perasaan. Aku berangkat. Ya. Jaga rumah baik-baik. Kamu juga hati-hati. Kabari kalau sudah sampai, jawabku. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan pergi.
Aku berdiri di teras, melambaikan tangan seperti istri setia yang menanti suaminya pulang bertugas. Tapi begitu mobilnya hilang di tikungan jalan, senyum di wajahku langsung lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan tajam. Aku kembali masuk ke rumah, langsung menuju ruang kerja. Kuambil tablet dan membuka aplikasi pelacak yang terhubung dengan chip di kartu kredit itu. Titik GPS mulai menjauh dari rumah kami. Kulihat ia tidak mengambil arah tol menuju Surabaya, kota yang biasa ia sebut untuk dinas. Ia menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bersenang-senang, sayang, gumamku pada titik merah yang bergerak di layar. Nikmati waktu terakhirmu sebagai orang bebas. Karena saat kamu menggesek kartu itu, saat itulah lonceng kematianmu berbunyi. Rencanaku sudah berjalan. Umpan sudah dimakan. Sekarang, aku hanya perlu duduk manis menunggu notifikasi datang. Aku akan membiarkannya terbang setinggi mungkin, sebelum akhirnya aku sendiri yang akan menghempaskannya ke tanah. Ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati. Ini adalah bisnis. Dan dalam bisnis, aku tidak pernah kalah. SUV hitam milik Bima sudah lama menghilang di balik gerbang besi tinggi rumah kami, namun mataku masih terpaku pada layar tablet di pangkuanku. Titik merah kecil berkedip di atas peta digital, perlahan meninggalkan kawasan perumahan elit di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Itu adalah lokasi GPS yang dipancarkan dari microchip kartu VVIP Black yang baru saja dibawa oleh Bima Aditya. Perasaanku aneh. Dulu, setiap kali dia pergi dinas luar kota, aku selalu cemas. Aku sibuk memastikan apakah ia sudah membawa obat maaknya, apakah dasi yang ia bawa sudah cocok, dan apakah ia sudah tiba dengan selamat. Tapi pagi ini, rasa cemas itu hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah sensasi dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke jantung. Ketenangan yang mematikan, seperti permukaan danau beku yang siap retak kapan saja. Aku melangkah masuk kembali ke dalam rumah yang tiba-tiba terasa begitu sunyi dan besar. Para asisten rumah tangga mulai sibuk dengan pekerjaan mereka, membersihkan sisa sarapan dan mengepel lantai marmer. Aku melewati mereka seperti hantu, tanpa menyapa. Pikiranku melayang jauh, mengikuti titik merah di tablet. Titik itu mengarah ke tol lingkar luar Jakarta. Aku mengamati rutenya. Jika ia benar-benar dinas ke Surabaya, seperti yang sering ia jadikan alasan, seharusnya ia mengambil tol Trans Jawa. Tapi titik itu bergerak ke arah barat, menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tentu saja. Gumamku pada ruangan kosong. Mana mungkin kamu mengajak selingkuhanmu naik kereta ekonomi atau bus antar kota? Kamu butuh pesawat untuk terbang ke tempat yang jauh di mana tidak ada seorang pun yang mengenalimu. Aku duduk di sofa ruang keluarga, menyalakan TV sekadar sebagai latar suara. Pikiranku memutar ulang kejadian pagi ini. Betapa mudahnya ia menelan umpan, betapa berbinarnya matanya saat melihat kartu itu, seolah menemukan harta karun di pulau terpencil. Dia tidak melihat istri yang mencintainya. Dia hanya melihat mesin ATM berjalan. Getaran ponsel membuyarkan lamunanku. Nama Bima muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, menata suaraku agar terdengar lembut dan bodoh, seperti yang biasa ia harapkan. Halo, sayang. Sudah sampai mana? Tanyaku lembut. Rania. Ini baru masuk tol. Macet sekali. Jakarta memang begini. Suaranya terdengar sedikit terengah-engah. Mungkin karena gugup, atau mungkin karena ada wanita itu di dalam mobil bersamanya. Oh, begitu. Hati-hati. Ya. Jadi, dinasnya kemana? Tadi pagi buru-buru sekali sampai tidak sempat tanya detail. Aku melempar pancingan. Hening sejenak di seberang telepon. Ke Surabaya, sayang. Ada proyek pembangunan pabrik baru klien. Mungkin sinyal di sana agak susah, lokasinya agak pelosok. Jadi, kalau aku balasnya lama, jangan khawatir, ya. Surabaya. Pelosok? Sinyal susah. Alasan klasik para pria hidung belang untuk menghindari telepon istri di malam hari. Padahal, aku melihat GPS-nya jelas-jelas sedang menuju Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, terminal untuk maskapai premium, bukan terminal penerbangan murah ke daerah pelosok. Baiklah, sayang. Tidak apa-apa. Fokus saja pada pekerjaanmu. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, kataku, nyaris muntah oleh kebohonganku sendiri. Oh ya, kartunya aman, kan? Aman,
Tenang saja. Dompetku tidak pernah lepas dari badan. Kamu jangan pikirkan itu, fokus saja pada bisnismu. Sudah dulu, ya, sayang. Aku lagi menyetir, agak sibuk. Dah, telepon ditutup. Pembohong, desisku pelan. Aku meletakkan ponsel dan kembali fokus pada tablet. Titik merah itu kini sudah memasuki area bandara, berhenti di area keberangkatan. Aku memperbesar peta digital. Ia tidak langsung masuk. Titik itu berhenti cukup lama di sana, sekitar 15 menit, menunggu seseorang, atau mungkin menjemput si Pak Budi bengkel itu. Imajinasiku mulai liar. Aku membayangkan Bima turun dari mobil, membukakan pintu untuk seorang wanita muda dengan pakaian minim dan mencolok. Mungkin usianya jauh lebih muda dariku, wanita yang tidak punya apa-apa selain wajah cantik dan tingkah manja, yang tidak tahu betapa sulitnya mencari uang. Mereka mungkin cekikikan membayangkan liburan mewah yang akan mereka nikmati, sementara Bima mungkin merangkul pinggang wanita itu dan berbisik bahwa istrinya yang bodoh di rumah tidak akan tahu apa-apa. Sakit, tentu saja sakit. Bagaimanapun, aku pernah mencintai pria ini. Aku pernah membangun mimpi masa depan bersamanya. Aku ingat saat kami pertama merintis usaha, saat ia belum punya apa-apa, kami berbagi nasi bungkus di pinggir jalan. Saat itu, ia tampak tulus. Tapi kini aku tahu, uang dan kenyamanan bisa mengubah seseorang menjadi monster yang tidak tahu berterima kasih. Pukul 10 pagi, titik merah itu bergerak cepat. Bukan di jalan raya, tapi di landasan pacu. Pesawat itu lepas landas. Aku segera memeriksa jadwal penerbangan di aplikasi travel. Hanya ada satu penerbangan dari maskapai premium yang berangkat pada jam itu dari terminal itu. Tujuannya, Denpasar, Bali. Surabaya yang ia sebut adalah Bali, dan pabrik di pelosok itu mungkin adalah sebuah beach club atau resor bintang 5. Aku menutup tablet dengan kasar. Cukup sudah pengintaian untuk pagi ini. Aku butuh kopi. Kopi yang sangat pahit dan kental. Seperti kenyataan yang harus kutelan. Aku bangkit dan berjalan ke dapur. Tapi langkahku terhenti di depan cermin besar di koridor. Aku melihat pantulan diriku. Rania Kartika, 32 tahun, CEO sebuah perusahaan logistik yang berkembang pesat. Rania yang selalu dipuji klien karena ketegasannya. Rania yang dihormati karyawan karena kecerdasannya. Mengapa Rania ini begitu buta dalam memilih pasangan hidup? Tidak. Bantahku pada diriku di cermin. Kamu tidak buta. Kamu hanya terlalu baik. Dan sekarang, kebaikan itu sudah habis. Aku meraih ponselku lagi dan menelepon asisten pribadiku di kantor. Indah, tolong siapkan dokumen audit keuangan pribadi Bapak Bima Aditya yang saya minta bulan lalu. Lalu hubungi tim legal perusahaan, Pak Hardiman, minta beliau siaga untuk kasus perdata dan pidana darurat dalam 3 hari ke depan. Tidak perlu tanya alasannya, laksanakan saja. Baik, Bu Rania, ada instruksi lain? Suara Indah terdengar bingung, tapi efisien. Satu lagi. Kosongkan seluruh jadwalku untuk hari ini dan besok. Saya perlu memantau salah satu investasi saya yang sedang berjalan. Aku menutup telepon. Aku tidak akan ke kantor hari ini. Rumah ini akan menjadi markas perangku. Aku akan menyaksikan kehancuran suamiku secara real time. Transaksi demi transaksi, aku ingin merasakan setiap detiknya. Aku duduk kembali, membuka laptop, dan masuk ke sistem monitoring kartu korporat. Layarnya masih bersih. Belum ada riwayat transaksi. Tentu saja, mereka masih di udara. Tapi aku tahu, begitu roda pesawat itu menyentuh landasan pacu Bandara Ngurah Rai, pesta pora mereka akan dimulai. Dan saat itu terjadi, aku akan tersenyum. Karena setiap rupiah yang mereka gesek adalah satu langkah lebih dekat menuju pintu penjara. Pukul 2 siang. Jakarta sedang panas-panasnya, tapi ruang kerjaku terasa sejuk berkat AC yang disetel rendah. Di layar laptopku, grafik pengeluaran untuk kartu bernomor akhir 8899 kartu yang dipegang Bima masih menunjukkan angka 0. Keheningan itu pecah tepat pada pukul 14:15. Ting! Sebuah notifikasi pop-up muncul di sudut kanan bawah layar laptopku, disusul bunyi khas dari ponselku. Jantungku berdebar. Bukan karena kaget, tapi karena antisipasi yang akhirnya terjawab. Transaksi berhasil. Merchant, Silverbird Taxi Airport.
Jumlah 350.000, aku tersenyum miring. Awal yang sederhana, mereka baru mendarat dan memesan taksi premium untuk ke hotel. Dengan kartu ajaib di tangan, mustahil Bima akan naik taksi biasa. Ia pasti ingin pamer pada selingkuhannya sejak detik pertama. 30 menit kemudian, notifikasi kedua tiba. Transaksi berhasil. Merchant, The Mulia Resort, Nusa Dua. Jumlah Rp45.000. Mataku sedikit terbelalak. 45 juta rupiah untuk deposit dan pembayaran di muka kamar. Ia pasti memesan suite dengan kolam renang pribadi yang menghadap langsung ke laut. Tipe kamar yang bahkan aku, pemilik uangnya, akan berpikir 2 kali sebelum memesan jika bukan untuk acara yang sangat spesial. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Bima benar-benar tidak punya otak. Apa ia pikir dana darurat perusahaan ini adalah uang monopoli? Ia bahkan tidak berusaha menyamarkan jejaknya dengan menginap di hotel bintang 4 yang lebih wajar. Ia langsung memilih salah satu resort termahal di pulau itu. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini perampokan di siang bolong. Aku mencoba membayangkan apa yang terjadi di sana. Bima pasti sedang berdiri di meja resepsionis lobi yang megah, mengeluarkan kartu hitam itu dengan angkuh. Sementara selingkuhannya, si Pak Budi bengkel itu, bergelayut manja di lengannya, menatap sekeliling lobi mewah dengan mata norak yang berbinar-binar. Baik, Bapak Bima. Ini kunci kamarnya. Selamat menikmati bulan madu Anda. Mungkin begitu kata resepsionisnya. Bulan madu. Kata itu menusuk hatiku. Bulan madu kami dulu hanya ke sebuah villa sederhana milik teman di Puncak, Bogor, karena saat itu kami belum punya banyak uang. Aku tidak pernah mengeluh. Bersamanya saja sudah membuatku bahagia. Tapi ternyata ia menyimpan dendam pada kemiskinan masa lalunya. Dan kini ia melampiaskannya dengan cara paling menjijikkan. Pukul 4 sore. Serbuan notifikasi semakin gencar. Ting, 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 ting. 4 notifikasi masuk berturut-turut dalam 5 menit. Transaksi berhasil. Merchant, Dior Boutique, The Mulia. Jumlah Rp650 juta ribu. Transaksi berhasil. Merchant, Louis Vuitton, Beach Walk. Jumlah Rp525.000 rupiah. Transaksi berhasil. Merchant, Sephora Cosmetics. Jumlah Rp150.000 rupiah. Total belanja dalam waktu kurang dari setengah jam sudah lebih dari 1 miliar rupiah. Napasku mulai sesak. 1,3 miliar rupiah. Itu adalah gaji puluhan karyawan di gudang logistikku. Itu adalah hasil kerjaku sampai jam 2 pagi bernegosiasi dengan klien, dan Bima. Dalam sekejap, menghabiskannya untuk membelikan tas dan kosmetik bagi wanita lain. Wanita itu pasti sedang kalap. Bima mungkin berkata, "Sayang, ambil saja semua yang kamu mau. Aku yang bayar." Dan wanita itu, seperti hiu yang mencium bau darah, menyambar kesempatan itu. Tas Dior, sepatu Louis Vuitton, produk perawatan kulit mahal, semua digesek tanpa ragu. Aku merasa mual. Bukan hanya karena jumlah uangnya, tapi karena penghinaan di baliknya. Bima tahu aku jarang sekali membeli barang-barang mewah seperti itu, kecuali untuk menunjang citra bisnisku. Aku lebih suka menabung atau berinvestasi. Ia tahu itu, dan dengan membelikan barang-barang ini untuk selingkuhannya, seolah ia berkata, "Rania, kamu membosankan. Kamu terlalu pelit. Wanita ini lebih pantas mendapatkan semua ini daripada kamu." Malam tiba, tapi teror notifikasi belum berhenti. Justru semakin parah. Transaksi berhasil. Merchant, Private Yacht Charter, Benoa. Jumlah Rp1.500.000. 1,5 miliar. Untuk menyewa kapal pesiar pribadi, mungkin untuk pesta mereka besok. Gila. Benar-benar gila. Bima sudah kehilangan akal sehatnya. Ia pasti sedang mabuk kepayang oleh kekuasaan yang ia rasakan dari selembar kartu plastik hitam di sakunya. Aku menatap total pengeluaran yang tertera di sudut layar. Angkanya terus naik seperti meteran pom bensin yang rusak. 3.070.000 linjun Arab. Dan belum berhenti. Pukul 8 malam, satu lagi notifikasi besar masuk. Kali ini dari sebuah toko perhiasan ternama. Transaksi berhasil. Merchant, Tiffany & Co.
Jumlah? 850 juta ribu rupiah. Kalung berlian? Atau cincin? Cincin tunangan? Mungkin? Pikiran itu membuatku ingin tertawa histeris. Ia menggunakan kartu kredit istri sahnya untuk membelikan cincin bagi wanita lain. Ironi macam apa ini? Total pengeluaran kini menembus batas psikologis. 3.920.000 ribu. Hampir 4 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 12 jam. Aku bersandar lemas di kursi. Ruangan itu senyap, hanya ada suara dengungan pelan dari laptop. Amarah yang membara kini telah berubah menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam setajam silet. Aku tidak memblokir kartunya. Belum. Aku membiarkannya. Semakin besar jumlahnya, semakin berat pasal pidana yang bisa menjerat lehernya. Ini kartu perusahaan. Ini dana korporat. Ini adalah penggelapan dan penyalahgunaan aset perusahaan. Hukumannya jauh lebih berat, tanpa ada celah untuk diselesaikan dengan perdamaian keluarga. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan notifikasi bank, melainkan pesan WhatsApp dari Bima. Jantungku berdebar kencang saat membukanya. Sebuah foto terkirim, selfie Bima dengan latar sebuah restoran mewah yang temaram, ada lilin di meja, dan segelas anggur di tangannya. Wajahnya memerah karena alkohol, dengan senyum lebar menghiasi bibirnya. Di sebelahnya, terlihat bahu mulus dan rambut panjang tergerai seorang wanita. Wajahnya sengaja dipotong separuh. Di bawah foto itu, ada pesan teks yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rania, makasih ya kartunya. Limitnya beneran enggak ada batas. Maaf, aku enggak di Surabaya. Aku lagi di surga dunia. Minggu depan kalau aku pulang, kita urus perceraian kita. Aku udah nemu wanita yang lebih menghargaiku dan tahu cara menikmati hidup. Berkat kamu, aku bisa traktir pacarku liburan mewah. Selamat tinggal ya budak korporat. Air mata mengalir di pipiku. Setetes? Hanya setetes. Itu adalah air mata terakhir untuk pernikahan kami. Aku menatap pesan itu lama sekali. Penghinaan itu begitu telanjang. Ia merasa sangat aman. Ia pikir ia sudah menang. Ia tidak tahu bahwa pesan WhatsApp ini akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Dengan tangan yang tenang, aku mengambil screenshot pesan itu. Kusimpan di folder bernama Bukti Pamungkas. Lalu, aku membuka sistem kartu kredit. Kursor mouseku melayang di atas sebuah tombol merah besar bertuliskan. Laporkan penyalahgunaan, kirim lokasi ke polisi. Pestanya sudah selesai, sayang, bisikku pelan. Sekarang giliranku yang bersenang-senang, tanganku tidak gemetar, sedikit pun saat hendak menekan tombol itu. Tapi aku menahannya sejenak, biarlah malam ini ia tidur nyenyak. Biarlah ia bermimpi indah di atas ranjang king size hotel bintang 5-nya. Besok pagi, saat kepalanya pusing karena mabuk, aku akan menyajikan sarapan yang tak akan pernah ia lupakan. Sarapan bernama kehancuran total. Ponsel di tanganku terasa panas. Pesan WhatsApp yang baru saja masuk seolah membakar layarnya dan menembus hingga ke kulitku. Aku menatap foto itu sekali lagi. Foto Bima yang tersenyum lebar, dengan latar kemewahan yang dibayar oleh kerja kerasku dan wajah yang memerah karena minuman keras. Di sebelahnya, wanita itu, si Siska, hanya memperlihatkan bahu telanjang dan rambut panjangnya, seolah mengejek, seolah piala yang selama ini kujaga suamiku kini menjadi miliknya. Kalimat di bawah foto itu terus terngiang di kepalaku, terasa lebih menyakitkan dari tamparan fisik. Berkat kamu, aku bisa traktir pacarku liburan mewah. Selamat tinggal ya, budak korporat. Ia memanggilku budak korporat. Orang yang gila kerja, julukan yang ia gunakan sebagai hinaan. Padahal, karena aku gila kerjalah ia bisa hidup nyaman, mengendarai mobil bagus, dan tidur di kasur empuk. Tanpa sadar, tawa kecil keluar dari mulutku. Tawa yang kering, singkat, dan tanpa humor. Bima benar-benar tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Ia pikir aku adalah istri lemah yang akan menangis di pojok kamar, sambil memeluk bantal setelah menerima pesan ini. Ia lupa bahwa wanita yang dinikahinya adalah wanita yang terbiasa bernegosiasi dengan para hiu bisnis di Jakarta. Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel di atas meja, berjalan ke dapur, dan menuang segelas air dingin. Aku perlu mendinginkan kepalaku hingga sedingin es.
Tanganku yang sempat gemetar karena amarah kini sudah stabil. Rasa sakit di dada perlahan berubah menjadi fokus yang tajam. Emosi adalah musuh dalam bisnis. Dan saat ini, menghancurkan Bima adalah bisnis utamaku. Setelah menenggak air, aku kembali ke meja kerja. Aku duduk dengan punggung tegak, meraih ponselku lagi. Jari-jariku menari di atas layar, mengetik balasan singkat. Tak perlu panjang-panjang, tak perlu makian. Orang yang memegang kendali tidak perlu berteriak. Sama-sama, sayang. Nikmati momen terakhirmu sebagai orang bebas. P.S. Simpan baik-baik semua struknya, ya. Polisi akan membutuhkannya sebagai barang bukti. Kirim. 1 detik, 2 detik. 2 centang biru muncul. Ia sudah membacanya. Aku bisa membayangkan reaksinya di sana. Mungkin ia akan mencibir dan mengabaikanku. Ah, Rania hanya cemburu buta, mungkin begitu pikirnya. Biarlah, keangkuhan adalah bius terbaik sebelum operasi. Setelah mengirim pesan, aku mengalihkan pandangan ke laptop. Kursor mouseku kembali berhenti di atas tombol merah yang sedari tadi kutatap. Fungsi blokir darurat kartu korporat ini bukan sekadar pemblokiran biasa karena kartu hilang. Ini adalah fitur khusus untuk nasabah korporat prioritas sepertiku. Dengan menekan tombol ini, bank akan secara otomatis menganggap semua transaksi dalam 24 jam terakhir sebagai tindakan penipuan atau fraud bernilai besar. Protokol keamanan akan aktif, dan yang lebih penting, sistem akan secara otomatis mengirimkan sinyal pencurian aset perusahaan ke kepolisian di wilayah tempat transaksi terakhir terjadi. Dalam kasus ini, adalah Kepolisian Daerah Bali. Hanya 1 klik ringan dari jari telunjukku, tapi dampaknya akan seberat beton yang menimpa hidup Bima. Layar laptop berkedip, lalu menampilkan pesan status baru, kartu diblokir, laporan pencurian dibuat. Pihak berwajib telah diberitahu. Belum selesai. Aku mengangkat telepon rumah dan menghubungi pengacara perusahaanku, Pak Hardiman, yang sudah kusiagakan. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi untuk pengacara kelas atas sepertinya, uangku bisa membeli waktunya kapan saja. Iya, Bu Rania. Ada instruksi, suara berat Pak Hardiman terdengar di seberang. Jalankan sekarang juga, Pak Hardiman. Buat laporan resmi ke Mabes Polri bahwa aset perusahaan berupa kartu kredit dengan limit miliaran rupiah telah dicuri dari brankas saya. Pelaku diduga orang dalam yang punya akses ke rumah, tapi bukan karyawan perusahaan. Lampirkan bukti riwayat transaksi yang menunjukkan dana disalahgunakan untuk kepentingan non-bisnis. Baik, Bu Rania. Tapi saya perlu konfirmasi ulang. Kartu ini dipegang oleh suami ibu, Bapak Bima Aditya, bukan? Jika kita melaporkan ini sebagai pencurian aset perusahaan, ini bukan lagi delik aduan dalam rumah tangga. Ini murni pidana, penggelapan dan pencurian. Ancamannya bisa di atas 5 tahun. Apakah ibu yakin tidak ada niat untuk penyelesaian secara kekeluargaan? Tanya Pak Hardiman hati-hati. Aku tersenyum miring sambil menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding ruang kerja. Foto di mana Bima tersenyum penuh kepalsuan. Saya yakin. Pak Hardiman. Dia bukan lagi suami saya. Dia hanyalah pencuri yang kebetulan pernah tidur seranjang dengan saya. Pastikan pasal yang dikenakan berlapis, saya ingin dia membusuk di sana sampai dia lupa rasanya tidur di kasur empuk. Saya mengerti, Bu Rania. Saya akan proses laporan secara online malam ini juga, dan besok pagi tim saya akan terbang ke Bali untuk mendampingi penyidik lokal. Terima kasih, Pak. Aku menutup telepon. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini adalah kesunyian yang menenangkan. Semua sudah berjalan sesuai prosedur. Roda hukum sudah mulai berputar. Melindas aspal menuju hotel mewah tempat Bima dan selingkuhannya mungkin sedang membuka botol sampanye untuk merayakan malam itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur sangat nyenyak, tanpa air mata, tanpa kecemasan. Aku tidur seperti bayi, menyimpan tenaga untuk pertunjukan utama besok pagi. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan segar yang luar biasa. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden, seolah ikut merayakan kemenangan yang akan datang. Aku tidak lagi mengenakan daster atau piyama longgar. Hari ini, aku memilih setelan blazer berwarna merah anggur warna keberanian, warna dominasi. Aku memeriksa diriku di depan cermin, memoles bibir dengan lipstik berwarna senada.
Rania yang rapuh telah mati semalam. Hari ini, sang ratu kembali ke singgasananya. Aku berangkat ke kantor lebih awal. Para karyawan menyapaku dengan hormat, tampak sedikit terkejut dengan penampilan pemimpin mereka yang hari ini terlihat sangat bersinar sekaligus mengintimidasi. Aku masuk ke ruang kerjaku di lantai 20, sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke hiruk-pikuk kota Jakarta. Indah. Jangan sambungkan telepon apapun kecuali dari Pak Hardiman atau nomor tak dikenal dengan kode area Bali. Instruksiku pada asisten pribadi melalui interkom. Baik, Bu. Kopi Anda sudah di meja. Aku duduk di kursi besarku, menyesap kopi hitam tanpa gula. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Di Bali, sudah pukul 10. Waktu untuk check out atau mungkin sedang sarapan mewah. Jantungku berdebar penuh antisipasi saat ponselku akhirnya berdering. Nomor tak dikenal? Kode area 0361? Bali. Aku menjawab dengan nada tenang dan profesional. Selamat pagi, dengan Rania Kartika. Selamat pagi, Ibu Rania. Saya Inspektur Wibowo dari Polres Badung, Bali. Kami menerima laporan darurat dari pihak bank dan tim legal Ibu perihal penyalahgunaan aset kartu korporat VVIP Black. Ya. Benar, Pak Inspektur. Bagaimana perkembangannya? Apa pelakunya sudah ditemukan? Lacak GPS terakhir menunjukkan lokasinya di The Mulia Resort. Benar, Bu. Tim kami baru saja mengamankan pelaku di lobi hotel. Tersangka, Bima Aditya, tertangkap saat mencoba melakukan transaksi tambahan di butik hotel, namun kartunya ditolak dan alarm sistem berbunyi. Saat ini kami sedang menahan tersangka di lokasi sambil menunggu mobil patroli. Suara polisi itu terdengar sedikit ragu. Namun, tersangka melakukan perlawanan sengit, Bu. Dia bersikeras bahwa dia adalah suami Ibu, dan ini hanya kesalahpahaman pertengkaran suami istri. Bisakah Ibu melakukan konfirmasi identitas sejenak melalui video call? Tentu saja, Pak Inspektur. Sambungkan video call-nya. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Layar ponselku beralih ke mode panggilan video. Setelah beberapa detik, gambar muncul. Sebuah pemandangan yang akan selamanya terukir di memoriku sebagai mahakarya terindah. Di dalam layar kecil itu, aku melihat lobi hotel yang megah namun kacau. Beberapa tamu hotel menonton dari kejauhan. Di tengah-tengahnya, berdiri Bima, dikelilingi oleh 3 orang polisi berseragam. Dia tampak berantakan. Kemeja pantainya yang mahal kini kusut. Wajahnya pucat. Butiran keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Kedua tangannya diborgol di belakang punggung. Di sudut layar, aku melihat sekilas sosok seorang wanita. Si Siska itu. Dia menangis histeris sambil menutupi wajahnya dengan tas Dior yang dibeli dengan uangku kemarin. Seorang polisi mengarahkan kamera ponsel ke wajah Bima. Matanya membelalak saat melihat wajahku di layar. Secercah harapan palsu muncul di matanya. Rania. Rania, sayang, tolong, katakan pada orang-orang ini. Suaranya parau dan bergetar. Katakan kalau aku suamimu, katakan kamu yang memberikan kartu ini. Orang-orang ini gila, Rania, mereka menuduhku pencuri. Aku menatap layar dengan wajah datar. Tanpa senyum, tanpa amarah, hanya kekosongan yang dingin. Aku perlahan meletakkan cangkir kopiku, membiarkannya melihat dengan jelas betapa tenangnya aku di kantor megahku, kontras dengan posisinya yang seperti tikus terperangkap. Pak Inspektur, kataku, mengabaikan teriakan Bima dan berbicara langsung pada polisi yang memegang ponsel. Pria di layar itu memang Bima Aditya, secara hukum masih suami saya. Tapi saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah memberikan izin tertulis maupun lisan kepadanya untuk menggunakan aset PT Kartika Logistik senilai hampir 4 miliar rupiah untuk kepentingan hiburan pribadinya. Rania? Apa yang kamu katakan? Jerit Bima. Wajahnya berubah dari memohon menjadi panik. Kemarin pagi kamu yang memberikan kartu itu. Kamu yang menyuruhku menyimpannya. Menyimpannya, Bima. Bukan menggunakannya, potongku tajam. Suaraku menggema di lobi hotel melalui speakerphone. Kamu mengambilnya dan menggunakannya tanpa izin. Lebih parahnya, kamu melakukannya untuk wanita lain saat statusmu masih suami sahku. Itu pencurian? Itu penggelapan. Tapi kita kan suami istri. Hartamu hartaku juga.
bantahnya putus asa. Salah, koreksiku dingin. Itu kartu perusahaan, Bima? Pemiliknya adalah perseroan terbatas. Kamu bukan karyawan, bukan direksi, bukan pemegang saham. Dari sudut pandang hukum perusahaan, kamu hanyalah orang luar yang mencuri inventaris kantor, dan wanita di sebelahmu itu adalah penadah barang curian. Mendengar kata penadah, tangisan wanita di pojok semakin kencang. Ia mencoba lari, tapi seorang polwan dengan sigap menahan lengannya. Rania, tolong. Bima mulai menangis. Benar-benar menangis. Harga diri pria yang ingin terlihat kaya itu hancur dalam sekejap. Akan ku kembalikan. Semua barangnya akan ku kembalikan. Jangan begini, aku malu, Rania. Semua orang melihat. Malu? Ulangku sinis. Kemarin kamu tidak malu saat mengirim foto perselingkuhanmu? Kamu tidak malu saat bilang akan menceraikanku setelah semua hartaku kamu kuras? Simpan air matamu itu untuk hakim, Bima. Ancaman maksimal untuk penggelapan dana perusahaan adalah 5 tahun. Cukup waktu untukmu merenung. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan yang menembus langsung ke jiwa kerdilnya. Pak Inspektur, bawa mereka. Pengacara saya akan ke sana sore ini untuk menyerahkan bukti tambahan. Jangan lepaskan mereka. Baik, Bu Rania. Terima kasih atas kerjasamanya. Jawab polisi itu tegas. Rania. Layar ponselku menjadi gelap. Aku memutus panggilan. Kantor kembali hening. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah baru saja melepaskan beban bertonton dari pundakku. Selesai. Drama pernikahanku telah berakhir. Kini, tirai drama pengadilan yang akan dimainkan oleh para pengacaraku baru saja dimulai. Aku bangkit, berjalan ke dinding kaca, dan menatap ke bawah ke arah Jakarta. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan, dan aku, Rania Kartika, masih berdiri kokoh. Aku tidak hancur. Justru, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Terdengar ketukan pelan di pintu kantor. Indah masuk membawa setumpuk map. Maaf, Bu. Rapat Dewan Direksi akan dimulai 10 menit lagi. Aku berbalik dan tersenyum tulus pada Indah. Ayo, Indah. Banyak uang yang harus kita hasilkan hari ini. Tagihan kartu kredit itu tidak akan lunas dengan sendirinya. Kan? Dengan kepala tegak, aku melangkah keluar dari kantor. Bima Aditya hanyalah kerikil yang baru saja kusingkirkan dari sepatuku. Kini, aku bisa berjalan lebih cepat. Pesawat yang membawaku mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, saat matahari tepat berada di atas kepala. Hawa panas di luar membakar aspal landasan pacu hingga menimbulkan fatamorgana. Namun anehnya, aku tidak merasakan panas itu sama sekali. Suhu di dalam kabin kelas bisnis, dan lebih dalam lagi di hatiku, seolah berada di titik beku. Aku mengenakan kacamata hitam oversize dari koleksi terbaru Chanel, bukan untuk gaya, tapi untuk menutupi mataku yang bengkak. Bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur semalaman terus berkoordinasi dengan tim hukum. Aku mengenakan setelan blazer berwarna gading dengan potongan tegas, celana yang jatuh sempurna di mata kaki, dan sepatu hak tinggi yang nantinya akan beradu suara dengan lantai koridor kantor polisi. Penampilanku hari ini adalah baju zirku. Aku tidak datang sebagai istri yang teraniaya. Aku datang sebagai direktur utama perusahaan yang asetnya telah dicuri. Begitu pintu kedatangan VIP terbuka, Pak Hardiman, pengacaraku yang andal, telah berdiri di sana bersama 2 pengacara muda yang tampak tegang. Wajah Pak Hardiman yang biasanya ramah kini kaku dan serius, mengisyaratkan bahwa situasi di lapangan jauh lebih rumit dari yang kami perkirakan. Selamat siang, Bu Rania. Pak Hardiman menyalamiku dengan genggaman erat, mobil sudah siap. Bagaimana situasinya, Pak? Tanyaku singkat sambil berjalan cepat menuju sebuah mobil Alphard hitam yang menunggu di area penjemputan khusus. Polres Badung sedang kacau, Bu, jawab Pak Hardiman sambil membukakan pintu mobil. Hembusan AC yang dingin langsung menerpa wajahku. Video penangkapan Pak Bima viral. Salah satu tamu hotel, seorang influencer TikTok, merekam saat Pak Bima diseret keluar dari butik Dior. Videonya sudah ditonton lebih dari 5 juta kali dalam semalam. Netizen, Ibu tahu sendiri bagaimana netizen Indonesia.
Mereka sudah menghakimi suami ibu bahkan sebelum BAP-nya selesai. Aku menghela napas panjang, bersandar di kursi kulit yang empuk. Biarkan saja. Tekanan publik justru bagus. Kalau kasusnya jadi sorotan nasional, polisi tidak akan berani main-main atau menunda penahanan. Saya hanya ingin hukum ditegakkan. Benar, Bu? Tapi ibu harus siap mental. Banyak wartawan infotainment di sana, dan di dalam, kondisi Pak Bima sangat tidak stabil. Sejak masuk sel sementara, katanya dia terus meneriakkan nama ibu. Saya siap, jawabku dingin. Saya sudah mempersiapkan diri untuk momen ini selama 2 tahun terakhir, Pak Hardiman. Meskipun saya tidak menyangka akan berakhir di kantor, perjalanan dari bandara ke kantor polisi terasa lambat karena lalu lintas khas Bali. Aku menatap keluar jendela. Turis-turis yang tertawa bahagia membawa papan selancar, pasangan bulan madu, keluarga yang berlibur. Pemandangan itu begitu kontras dengan tujuanku. Dulu, aku bermimpi bisa berlibur seperti itu bersama Bima, tanpa pusing memikirkan pekerjaan atau target perusahaan. Tapi Bima selalu merusaknya dengan keluhan soal uang atau rasa mindernya yang ia tutupi dengan keangkuhan. Dan kini, ia mendapatkan liburannya. Liburan di balik jeruji besi. Begitu tiba di Polres, para wartawan yang mengenali plat nomor mobil kami langsung menyerbu. Kilatan kamera menembus kaca mobil yang gelap, menyala membabi buta. Bu Rania, benarkah ini semua rekayasa untuk konten? Bu Rania, apakah ada kemungkinan damai? Bagaimana tanggapan ibu soal wanita lain itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lalat. Tim pengamanan yang disewa Pak Hardiman dengan sigap membelah kerumunan, membuat jalan untukku. Aku berjalan dengan kepala tegak, wajah tanpa ekspresi, tidak menoleh sekalipun. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku menangis atau marah. Di dalam kantor polisi, suasananya lebih terkendali tapi tetap tegang. Aroma kopi basi, keringat, dan tumpukan berkas tua memenuhi udara. Seorang perwira dengan tanda pangkat emas di pundaknya menyambut kami. Selamat siang, Bu Rania, saya Kasat Reskrim, Komisaris Polisi Suryo, mari, ke ruangan saya dulu. Ia berbicara dengan sopan tapi tegas. Di ruangan Kompol Suryo, barang-barang bukti terhampar di atas sebuah meja panjang. Pemandangan itu membuat darahku mendidih, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Puluhan kantong belanja oranye dari Hermes, kotak-kotak Louis Vuitton, perhiasan dari Tiffany, Co, yang bahkan pitanya belum dilepas. Dan tentu saja, kartu VVIP Black milik perusahaanku yang kini terbungkus plastik bukti transparan. Total transaksi yang disetujui sebelum sistem memblokir adalah 4.825 juta rupiah, jelas Kompol Suryo, menunjuk tumpukan struk belanja yang panjangnya seperti naskah pidato. Tersangka Bima Aditya dan teman wanitanya, Siska Wulandari, tertangkap di lokasi saat mencoba melakukan transaksi tambahan sebesar 500 juta untuk sebuah jam tangan Rolex. Saat kartu ditolak dan petugas keamanan hotel menghentikan mereka sempat melakukan perlawanan. Perlawanan? Alisku terangkat. Tersangka Bima mencoba menyuap petugas keamanan dengan jam tangan yang ia pakai, lalu berusaha kabur lewat pintu belakang butik, tapi gagal. Tambah Kompol Suryo. Menyedihkan. Saya ingin melihat bab mereka. Apa pengakuan mereka? Tanyaku. Kompol Suryo menyerahkan sebuah map. Ku baca dengan teliti. Di sana tertulis pengakuan Bima yang berbelit-belit. Ia bersikeras kartu itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan, dan aku telah memberinya izin. Tapi yang lebih menarik adalah bab Siska. Wanita yang di WhatsApp-nya begitu membanggakan kemewahan itu, langsung buka mulut di bawah tekanan penyidik. Dalam kesaksiannya, Siska mengaku tidak tahu menahu asal-usul kartu itu. Ia berkata Bima memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan dan memaksanya berbelanja untuk membuktikan cintanya. Siska memposisikan dirinya sebagai korban penipuan Bima. Konyol sekali, gumamku sinis. Begitu kapal mulai sedikit tenggelam, tikus-tikusnya saling gigit untuk selamat. Bu Rania, kata Pak Hardiman pelan, sesuai prosedur, penyidik memerlukan konfrontasi antara pelapor dalam hal ini ibu sebagai wakil perusahaan dengan tersangka. Apa ibu mau bertemu dengan Pak Bima sekarang, atau mau istirahat dulu? Aku menutup map itu dengan bunyi brak yang pelan tapi tegas. Sekarang, Pak. Saya tidak mau membuang waktu lebih lama lagi di tempat ini. Antar saya kepadanya,
Kami diantar ke sebuah ruang interogasi. Ruangan itu kecil, dindingnya dicat abu-abu kusam, dengan satu meja besi di tengah dan cermin satu arah di salah satu dinding. Begitu pintu terbuka, bau apek dan pengap menusuk hidung. Di sana, duduk di kursi besi dengan tangan terborgol di atas meja, adalah pria yang 2 tahun lalu bersumpah di hadapan penghulu untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Kondisi Bima jauh lebih buruk dari yang kulihat di video call kemarin. Kemeja Hawaii yang ia kenakan mungkin seharga 20 juta kini terlihat seperti lap kotor dan kusut, basah oleh keringat di ketiak dan punggungnya. Rambutnya yang biasa ditata rapi dengan pomade mahal kini acak-acakan, lepek, dan berminyak. Wajahnya ditumbuhi brewok tipis yang tidak terawat. Matanya merah dan bengkak, dikelilingi lingkaran hitam yang menandakan ia tidak tidur semalaman. Saat ia mengangkat kepala dan melihatku, ada jeda keheningan seolah tak percaya. Lalu, ekspresinya berubah drastis. Dari putus asa, menjadi ekspresi penuh harapan yang manipulatif, Rania. Suaranya pecah di ujung. Ia mencoba bangkit. Tapi bunyi klang dari borgol yang membentur meja membuatnya terduduk kembali. Rania, sayang. Astaga, akhirnya kamu datang juga. Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku di sini. Rania, tolong aku. Tempat ini seperti neraka. Aku tidak menjawab. Aku perlahan menarik kursi di seberangnya, suaranya berdecit memekakkan telinga di lantai ubin. Aku duduk dengan postur sempurna, meletakkan tas tanganku di pangkuan, dan menatap lurus ke matanya. Kutampilkan tatapan sekosong mungkin, seolah aku sedang menatap tembok, bukan manusia. Rania, bicaralah, sayang. Bima mulai panik dengan keheninganku. Katakan pada polisi di luar kalau ini semua salah paham. Katakan kamu yang memberiku kartu itu. Mereka tidak percaya padaku, Rania. Mereka pikir aku pencuri. Aku ini suamimu, Rania. Suami sahmu. Suami? Akhirnya aku buka suara. Suaraku rendah dan tenang. Tapi setiap suku kataku tekankan dengan emosi yang tertahan. Suami yang mana, Bima? Suami yang bilang dinas ke Surabaya tapi terbang ke Bali? Suami yang bilang cari modal usaha tapi menyewa kapal pesiar? Atau suami yang mengirim foto selingkuhannya sambil bilang, terima kasih, uang istri bodohku? Wajah Bima memucat. Ia tergagap mencari alasan. Pepesan WhatsApp itu cuma bercanda, sumpah, Rania. Aku cuma sedikit mabuk, dan Siska yang memanas-manasi. Itu bukan maksudku sebenarnya. Aku cuma ingin terlihat keren di depan teman-temannya. Teman? Potongku cepat. Sejak kapan kamu menyebut pelacurku sebagai teman? Bima tersentak. Jangan berbohong lagi, Bima. Aku sudah membaca seluruh BAP Siska. Aku menyodorkan salinan dokumen yang kupegang. Pacar kesayanganmu itu sudah menceritakan semuanya. Dia bilang kamu menjanjikannya liburan mewah. Dia bilang kamu memaksanya membeli tas Dior itu. Dia bahkan bilang kamu berencana menceraikanku bulan depan setelah berhasil mencairkan uang tunai dari kartu itu. Bima menatap kertas itu dengan ngeri. Tangannya gemetar hebat saat membalik halaman. Pengkhianatan Siska adalah pukulan telak baginya. Dasar perempuan jalang. Umpat Bima. Amarah berkobar di matanya. Dia yang menuntut, Rania. Sumpah, dia yang merayuku. Dia bilang kalau aku tidak membelikannya barang-barang mewah, dia akan menyebarkan foto kita padamu. Aku diancam, Rania. Aku ini korban di sini. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor yang membuat Bima terdiam. Kamu benar-benar menyedihkan. Bima, sampai detik ini pun, kamu tidak bisa menjadi laki-laki. Kamu masih menyalahkan orang lain atas tindakan busukmu sendiri. Dulu, kamu menyalahkanku karena aku terlalu sibuk bekerja. Sekarang, kamu menyalahkan selingkuhanmu karena dia mengancammu. Kapan kamu akan berkaca, Bima? Kapan kamu akan sadar kalau semua ini terjadi karena keserakahanmu sendiri? Aku serakah karena aku merasa kecil. Teriak Bima. Tiba-tiba air matanya pecah. Benteng pertahanannya runtuh. Kamu tidak tahu rasanya, Rania. Rasanya setiap hari dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Oh, itu suaminya Bu Rania. Oh, itu yang hidupnya ditanggung istri. Aku muak, Rania.
Aku hanya ingin sekali saja memegang kendali. Aku hanya ingin merasakan punya kuasa. Dan caramu mendapatkan kuasa adalah dengan mencuri? Balasku tajam. Kamu pikir dengan menggesek kartu hitam, statusmu akan naik? Tidak, Bima. Saat kamu mengambil kartu itu, saat kamu menggunakannya untuk dosa-dosamu, saat itulah kamu menjatuhkan harga dirimu ke tempat terendah, lebih rendah dari pengemis di jalanan. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, mendekatkan wajahku padanya, agar ia bisa melihat percikan api di mataku. Dan asal kamu tahu, Bima, kartu itu tidak tergeletak di meja rias karena aku ceroboh. Aku sengaja meletakkannya di sana. Mata Bima membelalak. Napasnya tercekat. Apa maksudmu? Aku tahu kamu sering mengintip dompetku saat aku mandi. Aku tahu kamu terus bertanya soal limit kartu perusahaanku. Jadi pagi itu, aku memberimu sebuah ujian. Ujian terakhir. Aku sangat berharap kamu akan mengembalikan kartu itu padaku dan berkata, sayang, ini ketinggalan. Kalau kamu melakukannya, mungkin aku masih bisa memaafkan pesan-pesan mesummu dengan wanita itu, dan kita bisa bicara serius. Air mata Bima menetes deras, membasahi meja besi. Ia mulai sadar betapa fatal kesalahannya. Tapi kamu tidak melakukannya, bisikku. Kamu mengambilnya. Kamu berbohong. Kamu pergi. Kamu gagal dalam ujian integritas yang paling mudah. Jadi jangan salahkan aku. Jangan salahkan Siska. Jangan salahkan polisi. Kamu yang memasukkan dirimu sendiri ke sel ini. Ranya, kumohon. Bima terisak. Kepalanya jatuh ke atas meja. Keningnya membentur permukaan besi yang dingin. Aku salah. Aku gila. Cabut laporannya. Rania. Aku akan berlutut di kakimu setiap hari. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Tolong, jangan penjara. Aku takut, Rania. Di sini gelap, orang-orangnya jahat. Melihatnya menangis seperti anak kecil, rasa jijikku semakin menjadi, tak ada lagi sisa cinta yang tertinggal. Hanya ada rasa kasihan pada diriku sendiri karena pernah menikahi pria selemah ini. Maaf, Bima. Perusahaan punya aturan. Penggelapan aset di atas 1 miliar adalah pelanggaran berat yang harus diproses secara hukum. Ini bukan uang pribadiku, ini uang investor. Aku tidak bisa seenaknya mencabut laporan hanya karena pelakunya kebetulan pernah tidur seranjang denganku. Aku bangkit, merapikan blazerku yang sedikit kusut. Pak Hardiman akan mengurus perceraian kita secepatnya. Tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan agama, toh kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Nikmati liburan panjangmu, ya, sayang. Bukankah kamu bilang ingin bebas dari istrimu yang budak korporat ini? Doamu terkabul. Kamu bebas sekarang. Rania, jangan pergi. Rania, kembali. Bima meronta, mencoba bangkit hingga kursi besinya berdecit keras. Dua polisi yang berjaga di sudut ruangan segera menekan bahunya, memaksanya duduk kembali. Rania Kartika. Dasar perempuan iblis. Istri tidak tahu diuntung. Teriakan permohonannya berubah menjadi makian kasar saat ia sadar aku tidak akan berbalik. Aku melangkah keluar dari ruang interogasi dengan langkah mantap. Begitu pintu besi yang berat itu tertutup di belakangku, membungkam teriakan Bima, aku merasakan sedikit kekuatan di kakiku goyah. Pak Hardiman sigap memegang sikuku. Ibu tidak apa-apa? Aku menarik napas panjang. Udara koridor yang masih berbau apek tapi terasa lebih segar dari udara di dalam tadi. Saya tidak apa-apa, Pak. Sangat tidak apa-apa. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk di dalam rumah selama bertahun-tahun. Syukurlah kalau begitu. Mari kita langsung ke hotel. Ibu butuh istirahat. Tidak. Jawabku tegas sambil mengenakan kembali kacamata hitamku. Kita ke restoran. Saya lapar sekali. Saya ingin makan siang yang enak. Kita harus merayakan status baruku sebagai janda merdeka. Saat kami berjalan menuju mobil, wartawan kembali mengerubungi. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Aku berjalan dengan kepala tegak, membiarkan mereka memotret wajah seorang wanita yang baru saja memenangkan perang. Waktu berjalan dengan aneh setelah insiden di Bali. Di satu sisi, hari-hari terasa berlalu sangat cepat karena aku menyibukkan diri mengurus audit ulang perusahaan dan ekspansi bisnis yang sempat tertunda akibat drama pernikahan. Di sisi lain,
Proses hukum Bima terasa lambat, penuh birokrasi dan drama tambahan yang menguras emosi. 3 bulan berlalu. Statusku kini resmi bercerai. Pengadilan agama dengan cepat mengabulkan gugatanku karena Bima tidak dapat menghadiri sidang. Ia ditahan di Rutan Salemba, Jakarta, menunggu sidang putusan. Hari ini adalah hari penentuan. Sidang vonis kasus pidana Bima akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pagi-pagi sekali, tamu tak diundang datang ke rumahku yang kini terasa jauh lebih damai dan lapang. Mantan ibu mertuaku. Wanita parubaya yang dulu selalu menatapku dengan pandangan meremehkan karena aku tidak pandai di dapur itu, kini berdiri di depan gerbang rumahku dengan wajah sembab dan pakaian lusuh. Petugas keamanan sempat menahannya, tapi dari balkon lantai 2 aku memberi isyarat untuk membiarkannya masuk. Aku ingin mendengar apa lagi yang ingin dikatakan oleh keluarga parasit itu. Aku menemuinya di taman depan. Tidak kupersilakan masuk, tidak juga kutawari minum. Ranya. Begitu aku keluar, Ibu Bima langsung berlutut di tanah. Ia mencoba memeluk kakiku, tapi aku mundur selangkah. Ibu mohon, Nak Rania. Tolong cabut tuntutanmu. Bima itu anakku satu-satunya. Tulang punggung harapan ibu. Kalau dia di penjara, siapa yang akan mengurus ibu di hari tua nanti? Aku menatap wanita itu dengan iba, tapi tanpa rasa simpati. Bu, Bima bukan tulang punggung. Selama 2 tahun terakhir, biaya hidup ibu, obat diabetes ibu, bahkan biaya renovasi atap rumah ibu di kampung, semua saya yang tanggung. Itu semua uang saya. Bima tidak pernah memberi sepeser pun. Ibu Bima terdiam, terpukul oleh fakta. Tapi ia tidak menyerah. Ia beralih ke taktik manipulasi emosional, tapi dia itu suamimu, Rania. Suami itu kepala keluarga. Kalau suami salah, tugas istri itu menutupi aibnya, bukan menjebloskannya ke penjara. Kamu ini perempuan kejam, Rania. Pantas saja kamu tidak punya anak. Hatimu sekeras batu. Kata-kata itu menyakitkan. Dulu, jika aku mendengarnya, aku mungkin akan menangis berhari-hari. Dulu, aku merasa bersalah karena belum bisa hamil akibat stres pekerjaan. Tapi sekarang, kata-kata itu terdengar hampa. Tuhan itu adil, Bu. Jawabku tenang. Tuhan tidak memberi saya anak dari Bima karena Tuhan tahu anak itu akan menderita punya ayah seorang pencuri dan penipu. Dan soal kejam, ibu salah alamat. Yang kejam itu anak ibu. Dia mencuri uang dari istri yang menafkahinya untuk berzina dengan wanita lain. Ibu seharusnya malu telah membesarkan anak yang tidak punya moral seperti itu. Rania. Teriak ibu Bima histeris, tapi aku sudah berbalik. Pak Satpam, kataku pada petugas keamanan. Tolong antar ibu ini keluar dan pastikan dia tidak pernah mendekati kompleks ini lagi. Jika memaksa, laporkan ke polisi atas tindakan tidak menyenangkan. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu jati yang tebal, meninggalkan suara tangisan dan kutukan di luar. Aku tidak punya waktu untuk melodrama. Aku harus bersiap ke pengadilan. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak. Kasus ini, dengan bumbu penggelapan korporat bernilai fantastis dan perselingkuhan yang sensasional, menarik perhatian publik. Banyak wartawan, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum yang datang untuk menyaksikan. Aku duduk di kursi saksi korban yang disediakan di barisan terdepan. Di sampingku, Pak Hardiman dan tim jaksa penuntut umum. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Suara panitera memecah kebisingan. Semua orang bangkit. 3 orang hakim berjubah hitam masuk dengan penuh wibawa. Suasana berubah menjadi hening yang mencekam saat mereka duduk dan mengetuk palu sidang. Hadirkan terdakwa. Pintu samping terbuka. Bima masuk dikawal 2 orang petugas. Penampilannya membuatku terhenyak. Bukan karena rindu, tapi karena kaget melihat betapa hancurnya dia hanya dalam 3 bulan. Tubuhnya kurus kering, kemeja putih yang ia kenakan terlihat kebesaran. Wajahnya tirus dengan tulang pipi yang menonjol tajam, dan kepalanya dicukur plontos. Ia berjalan menunduk dengan langkah berat. Tak ada lagi Bima yang necis, yang selalu wangi parfum mahal, yang selalu mengagumi dirinya di depan cermin. Pria di hadapanku ini hanyalah cangkang kosong. Saat ia duduk di kursi pesakitan di tengah ruangan, ia sempat menoleh ke arahku, matanya cekung dan sayu.
Tak ada lagi amarah atau keangkuhan, yang ada hanya ketakutan murni, ketakutan akan masa depan yang hampa. Sidang dimulai dengan pembacaan putusan. Hakim ketua membacakan fakta-fakta persidangan satu persatu. Setiap kalimat yang dibacakan adalah paku yang menancap di peti mati Bima. Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa telah menggunakan kartu kredit korporat milik PT Kartika Logistik tanpa izin untuk melakukan transaksi. Menimbang bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan itu adalah harta bersama tidak dapat diterima mengingat adanya perjanjian pranikah yang sah. Menimbang bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar dan terencana dengan niat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni saudari Siska Wulandari. Nama Siska disebut. Aku melirik ke arah pintu pengunjung. Siska tidak ada di sana. Tentu saja, wanita itu sudah divonis ringan 1 tahun penjara minggu lalu karena menjadi justice kolaborator yang memberatkan Bima. Dia mengkhianati Bima habis-habisan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bima benar-benar sendirian, menjatuhkan putusan, suara hakim meninggi. Seluruh isi ruang sidang menahan napas. Bima memejamkan matanya erat-erat. Tangannya mencengkram celananya hingga buku-buku jarinya memutih. 1. Menyatakan terdakwa Bima Aditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencurian dengan pemberatan secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Palu diketuk 1 kali, keras dan final. Ruang sidang langsung riuh. Dari barisan belakang, pecah tangis Ibu Bima yang meraung-raung memanggil nama anaknya. Para wartawan sibuk mengetik berita kilat. Aku hanya menghela napas panjang yang kutahan sejak pagi, 4 tahun 6 bulan. Waktu yang lama. Cukup lama baginya untuk merenung, tapi juga cukup adil untuk kejahatan yang ia lakukan. Bima terduduk lemas di kursinya. Ia tidak pingsan, tapi jiwanya seolah sudah meninggalkan raganya. Ia menerima vonis itu tanpa perlawanan. Pengacaranya pengacara negara yang disediakan karena Bima tak mampu menyewa pengacara sendiri hanya menepuk punggungnya, seolah memberi isyarat bahwa banding pun akan sia-sia di hadapan bukti sekuat ini. Setelah sidang usai, petugas memberi waktu 5 menit bagi keluarga untuk bertemu terdakwa sebelum dibawa kembali ke sel. Ibu Bima langsung menerobos pembatas, memeluk anaknya sambil menangis histeris. Pemandangan yang memilukan, tapi aku tetap diam di kursiku. Bima perlahan melepaskan diri dari pelukan ibunya. Ia bangkit dan berjalan mendekati pembatas tempatku duduk. Petugas sempat menghalanginya, tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat tidak apa-apa. Bima berdiri sekitar 1 meter di depanku, dipisahkan oleh pembatas kayu area sidang. Puas, Rania? Tanyanya. Suaranya kecil dan serak, nyaris tak terdengar di antara kebisingan ruang sidang. Tak ada nada menyindir. Hanya nada kekalahan. Aku menatapnya, lalu ikut berdiri agar mata kami sejajar. Ini bukan soal kepuasan, Bima. Ini soal konsekuensi. Aku tidak pernah berharap kamu hancur. Aku hanya mengembalikan apa yang kamu lemparkan padaku. Kamu melempar api, aku menyiramnya dengan bensin. Sederhana, kan? Bima tersenyum pahit. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Aku menyesal, Rania. Sumpah. Aku sangat menyesal. Setiap malam di dalam sel, aku tidak bisa tidur. Aku teringat masakanmu. Aku teringat caramu memijat punggungku kalau aku lelah. Aku baru sadar, aku membuang berlian untuk memungut kerikil. Bodoh sekali aku. Baguslah kalau kamu sadar, jawabku datar. Simpan penyesalan itu baik-baik, jadikan teman tidurmu selama 4 tahun ke depan. Hanya itu yang tersisa untukmu sekarang. Siska tidak pernah sekalipun menjengukku, keluhnya dengan suara bergetar menahan tangis. Dia mengambil jam Rolex itu. Dia menjualnya untuk biaya pengacaranya sendiri. Lalu dia menyalahkanku di pengadilan. Apa yang kamu harapkan dari perempuan yang mau tidur dengan suami orang demi tas mewah? Tanyaku retoris. Hubungan yang dimulai dengan pengkhianatan akan berakhir dengan pengkhianatan. Itu hukum alam, Bima. Seorang petugas menepuk pundak Bima. Waktu habis. Ayo jalan. Bima menatapku lekat. Tatapan perpisahan. Rania, kalau nanti aku keluar, apa masih ada kesempatan kedua?
Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebagian kecil dari nuraniku mungkin ingin berkata mungkin. Tapi logika dan harga diriku berteriak tidak. Bima, kataku lembut tapi tegas, seperti bicara pada anak kecil. Dalam dunia bisnis, apa aku akan bekerja sama lagi dengan mitra yang sudah menipu, mencuri, dan menghancurkan reputasi perusahaan? Bima menunduk. Ia mengerti maksudku. Tidak akan. Jawabnya pelan. Tepat. Kontrak kita sudah selesai. Perusahaan sudah tutup buku, dan tidak ada perpanjangan. Selamat tinggal, Bima. Aku berbalik, mengambil tasku, dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkah Bima yang diseret petugas, bunyi rantai yang beradu, dan tangisan ibunya yang semakin menjauh. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, disambut oleh sinar matahari sore Jakarta yang hangat dan keemasan. Langit berwarna jingga yang indah, seolah dunia sedang tersenyum padaku. Di luar, asisten setiaku, Indah, sudah menunggu di samping mobil Mercedes-Benz baruku, yang kubeli minggu lalu sebagai hadiah untuk diriku sendiri. Sudah selesai, Bu? Tanya Indah sambil membukakan pintu. Sudah. Selesai tuntas, jawabku sambil tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas. Syukurlah. Oh ya, Bu. Bapak Adrian dari perusahaan investasi Singapura sudah konfirmasi untuk makan malam ini. Beliau bilang. Beliau yang traktir. Sebagai perayaan kemerdekaan ibu dan suksesnya merger gudang logistik kita. Mendengar nama itu, senyumku semakin lebar. Adrian, pria cerdas, sukses, dan sangat menghormati wanita karier. Kami baru sebulan berkenalan urusan bisnis, tapi obrolan kami nyambung luar biasa. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh posisiku. Justru, ia sering meminta pendapatku. Perubahan yang menyegarkan dibandingkan Bima yang selalu merasa minder. Sampaikan pada Pak Adrian, saya terima tawarannya. Tapi dengan satu syarat, kataku sambil masuk ke mobil. Syarat apa, Bu? Tidak ada pembicaraan soal masa lalu. Kita akan bicara tentang masa depan. Rencana 5 tahun ke depan, ekspansi ke Asia Tenggara, atau mungkin rencana liburan ke Eropa yang tertunda. Indah tertawa. Baik, Bu. Akan saya sampaikan. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku membuka sedikit jendela, membiarkan angin membelai wajahku. Aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Potongan kartu VVIP Black itu, sebuah kartu replika non-aktif yang kusimpan sebagai kenang-kenangan. Aku menatap potongan plastik hitam itu. Benda kecil ini telah menghancurkan satu pernikahan, mengirim 2 orang ke penjara, dan membebaskan seorang wanita. Tanpa ragu, aku melemparkan potongan kartu itu keluar jendela. Plastik itu melayang tertiup angin, jatuh entah di mana di atas aspal, dan akan tergilas oleh ribuan mobil lain. Hilang. Selesai. Rania Kartika kembali fokus menatap jalan di depan. Jalan yang lurus, cerah, dan menanjak. Tak ada lagi kaca spion masa lalu yang perlu dilirik, hidupku baru saja dimulai di babak yang baru. Dan kali ini, akulah satu-satunya penulisnya.